Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selalu di awal tahun yang baru, kita membangun harapan-harapan dan impian-impian. Kita semua mempunyai harapan dan impian yang terbaik di tahun yang baru. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Sehebat apapun manusia, kita tidak bisa memprediksi beberapa hal di masa yang akan datang. Kemajuan-kemajuan teknologi membuat ada praduga, ada prediksi yang bisa diterima dan bisa dimengerti. Tetapi ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Boleh diramalkan, tetapi belum pasti terjadi. Apa yang di depan itu selalu membawa misteri. Membawa praduga-praduga. Hari ini memulai tahun baru, saudara-saudari, gereja mengajak kita untuk merenungkan peranan Maria di dalam karya penyelamatan. Dan inilah salah satu poin yang membuat beberapa diskusi antar pengikut Kristus. Benarkah Maria itu Bunda Allah? Ataukah dia hanya berperan untuk menghadirkan kemanusiaan Yesus? Kalau kita bertemu dengan teman-teman, saudara-saudari Kristen yang lain, mungkin mereka akan mempertanyakan juga kepada kita, dalam arti apa Maria kita hormati di gereja Katolik? Saudara-saudari sekalian, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita lalu sungguh menangkap bahwa Kristus yang kita rayakan kelahirannya dalam peristiwa Natal, itu benar-benar sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, di sana diungkapkan bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Putra Allah. Dan hal yang sama diungkapkan juga dalam bacaan kedua hari ini. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengingatkan kembali, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi dari sabda Tuhan sendiri, dari kitab suci sendiri kita mengetahui, kita mendengar bahwa Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria di kandang Betlehem benar-benar putra Allah. Dialah yang diramalkan oleh sejak awal, sebagaimana tadi dalam bait pengantar Injil yang cukup panjang disebutkan, dahulu kala Allah bersabda kepada leluhur kita dengan pengantaraan para nabi. Kini ia bersabda kepada kita dengan pengantaraan putranya. Dengan sabda Tuhan hari ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, gereja dan kita semua tidak ada keraguan untuk menyebutkan bahwa Maria sungguh adalah Bunda Allah. Karena Kristus yang dilahirkannya adalah
benar-benar putra Allah. Mengapa gelar ini diberikan kepada Bunda Maria? Untuk mengungkapkan dan memberikan teladan kepada kita saudara-saudari bahwa mengikuti Yesus, menjadi pengikut Yesus, menghantar kita menjadi satu dengan Allah. Menjadi pengikut Kristus menghantar kita melalui Bunda Maria, kita mengalami kesatuan dengan Allah sendiri. Maka kalau Allah bersatu dengan kita, tinggal di antara kita, sukacita dan kegembiraan itulah yang mestinya ada di dalam seluruh hidup kita. Bacaan Injil mencatat, gembala-gembala dengan sukacita, dengan segera ingin menemukan dan berjumpa dengan bayi yang mereka dapatkan beritanya. Dan kita mendengar bagaimana mereka bersorak-sorai bergembira ketika menemukan apa yang disampaikan kepada mereka oleh para malaikat sungguh benar adanya. Dikatakan dalam bacaan Injil, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudari sekalian, memasuki tahun 2022, dalam semangat seperti Bunda Maria ini, kita ingin menimba dan mengalami bahwa perjalanan kita di tahun 2022 juga membawa misi seperti Bunda Maria kepada kita. Mungkin memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kalau kita meneladan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kita akan berjalan menjalani tahun 2022 ini dalam terang dan keyakinan Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, ada keyakinan dalam diri bahwa Tuhan akan memberkatinya. Sehingga kita tidak ada keraguan, kita tidak ada kecemasan, tetapi seperti juga Bunda Maria setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel, ia bergegas pergi meneruskan kabar gembira itu kepada Elizabeth, saudarinya. Maka dengan terang sabda Tuhan hari ini kita ingin berjalan di tahun yang baru ini, tahun 2022, dalam semangat iman Bunda Maria. Semangat iman yang terbuka kepada penyelenggaraan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri menjalani tahun 2022 ini, tetapi juga percaya bahwa apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Karya keselamatan terjadi ketika Maria mau menerima tanggung jawab ini. Maka kita sekalian juga bertanya, apakah kita mau sepanjang tahun 2022 ini mau meneladan dan mau mengikuti apa yang diarahkan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk kita
masing-masing. Apakah kita mau seperti para gembala cepat-cepat pergi dan menceritakan tentang bayi itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau segera memasuki tahun 2022 ini dan menceritakan keyakinan dan pengalaman kita akan belas kasih dan cinta kasih Allah kepada sesama? Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa meneladani apa yang dinasihatkan oleh Musa dalam bacaan pertama hari ini. Kepada Tuhan, Musa berfirman, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Mudah-mudahan sabda Tuhan ini meneguhkan kita bersama dalam perjalanan kita di tahun 2022 dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita ingin terlibat dan mengambil bagian di dalam karya penyelamatan. Dengan demikian, keselamatan yang disampaikan kepada kita dialami juga oleh semua orang. Semoga demikian.